kita yang pertama yaitu Ibu Sabrina Ritonga. Oke, boleh kasih reaksi atau tepuk tangan. Waktu dan tempat dipersilahkan, Ibu. Oke, shalom semuanya, shalom. Iya. Selamat pagi everybody. Bagaimana? Sudah eh seger lagi nggak nih? Udah seger udah setelah doa pagi. Jam 8 ada webinar pula. Aduh ya. Saya di sini mau memaparkan sesuatu. Semoga teman-teman semuanya bisa dong terus matanya terbuka lebar, tetap mendengarkan. Oke, oke. Ya, jadi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu deh. Ya, kalau nggak memperkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang, betul kan ya? Betul ya, betul ya, betul ya, pasti betul. Oke. Ya, jadi walaupun sudah dikenalkan dengan Silvi, thank you Silvi, tadi sudah memperkenalkan. Saya perkenalkan lagi secara resmi, nama saya Sabrina Ritonga. Ya, saya seorang ibu dengan 2 anak. Anak saya kuliah tahun ini, pertama kuliah di Canberra, Australia, tahun ini selesai di wisuda. Yang kedua, kuliah semester 1 di ANU Canberra juga. Jadi sebetulnya saya lagi bicara dengan teman-teman yang seumur dengan anak saya. Hore! Tapi luar biasa ini berkatnya. Dan saya sangat bangga sekali berbicara di depan teman-teman semua. Saya menganggap teman-teman karena saya S1 eksekutif ya. Saya tertarik sekali dengan PAUD ini sesuai dengan misi, visi dan misi bahwa pendidikan yang berlandaskan Alkitab ini yang saya cari-cari dan saya temukan ini di STTE. Begitu teman-teman. Jadi lalu siapa sih saya ini selain saya punya suami Jauhari Sitorus dan dua anak Nathaniel Sitorus dan Daniel Sitorus. Saya juga adalah pemilik dari PTA Mata Hatiku, Pusat Terapi Anak Mata Hatiku, dan sudah berkecimpung. Ini sudah berdiri 18 tahun dan saya berkecimpung di anak-anak berkebutuhan khusus kurang lebih sudah 20 tahun ya. Jadi kalian masih saya sudah berkecimpung di area ini, di bidang ini. Dan saya juga sebagai pemilik dari kursus baca tulis Cihuy dan juga lembaga matematika, bimbingan belajar matematika. Begitu. Saya rasa begitu saja perkenalan dari saya dan it's an honor, suatu kebanggaan buat saya untuk memberikan sedikit sharing pengalaman, pengetahuan yang saya miliki untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Oke, saya saat ini akan membahas tentang memahami anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kita sering sekali mendengar anak-anak berkebutuhan khusus. Apa sih maksudnya anak-anak berkebutuhan khusus ini? Oke, di sini ada 2 ya. Di sini akan saya jelaskan menjadi 2 bagian. Yang pertama itu kita lihat nomor 1, jenis-jenis anak penyandang disabilitas dan macam-macam gangguan yang termasuk di dalamnya adalah Autism Spectrum Disorder. Kita nanti akan concentrate di Autism Spectrum Disorder. Oke ya. Yang kedua adalah penanganan anak-anak berkebutuhan khusus atau ASD ini, anak-anak ASD. Jadi pertama kita membicarakan tentang jenis-jenisnya, yang kedua kita akan membicarakan tentang penanganannya, treatmentnya atau bahasa kerennya terapinya. Oke. Oke. Nah, sekarang saya ntar ini dipindahin dulu. Oke, sekarang saya akan memaparkan terlebih dahulu pengertian dari apakah anak penyandang disabilitas atau yang disebut juga dengan ABK. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, kita masuk ke undang-undang dulu deh nih. Dijelaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, keterbatasan mental,
dan juga atau sensori dalam jangka waktu lama yang berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak yang lain berdasarkan kesamaan hak. Tapi saya sendiri memiliki suatu gambaran sendiri. Ada gambaran saya pada saya setelah saya 18 tahun saya memiliki klinik tumbuh kembang anak ini, saya sendiri membedakannya menjadi dua. Pemahaman ini dari saya ya. Pemahaman ini saya bedakan menjadi dua. Yang pertama APD. APD di sini jangan disangkut pautkan dengan si COVID ya, baju APD ya. Tetapi APD ini adalah singkatan dari anak penyandang disabilitas. Cenderung pemahamannya adalah kepada anak-anak yang memiliki hambatan fisik yang dibawa sejak lahir atau dalam masa perkembangannya. Jadi mungkin aja dalam masa perkembangannya kena sakit penyakit atau ada unfortunate dia ada kecelakaan sehingga terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan adanya disabilitas fisik ya. Kemudian yang berikutnya adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, ini adalah anak yang tergolong memiliki hambatan yang juga dibawa sejak lahir ya, namun tidak tampak gangguan fisik. Jadi kita nggak bisa melihat, aduh secara kasat mata kita tidak lihat, ini kayaknya ada gangguan nih, kayaknya anaknya disability nih. Enggak seperti itu. Karena yang terlihat di sini adalah perilaku. Perilaku ini yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang terdekat. Jadi kalau kita guru atau kita guru sekolah minggu, ya guru-guru PAUD, sekilas kita akan lihat, wah, there's no problem with these kids. Tapi setelah kita berkomunikasi, berinteraksi dengan anak ini, maka akan terasa dari pada diri kita, terlihat dari perilakunya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita ngomong APD dulu ya, jenis-jenis penyandang disabilitas terlebih dahulu. Yang pertama, saya sudah bilang tadi ya, ada disabilitas fisik, yaitu atau disebut juga dengan tunadaksa, adalah penyandang disabilitas fisik yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, persendian. Nah, bisa muncul karena yang seperti sudah saya katakan tadi, ada efek samping dari pengobatan atau medis, kemudian ada gangguannya koordinasi, komunikasi, ada kecelakaan sehingga diamputasi lumpuh, dan ada juga yang dinamakan dengan cerebral palsy. Berikutnya, yang kedua adalah disabilitas sensori. Jadi yang pertama itu adalah disabilitas fisik, yang kedua adalah disabilitas sensori. Namanya juga sensori. Sensor-sensor dong, ya. Sensornya gimana nih? Panca inderanya bagaimana nih? Nah, yang termasuk dalam disabilitas sensori ini adalah tunawicara. Udah tahu dong pasti ya tunawicara ya. Ya, atau kita bilang juga bisu. Yang kedua, tuli atau tunarugu, gangguan pendengaran. Yang ketiga, tunanetra. Pasti teman-teman sudah familiar dengan tunanetra ini. Berikutnya adalah yang ketiga, disabilitas mental. Nah, ini perhatikan. Yang ketiga ini nih nanti yang akan kita fokuskan, oke? Jadi penyandang disabilitas mental atau tunalaras ini mengalami keterbatasan akibat adanya gangguan pikiran pada otak. Ya, pada pikirannya, otaknya. Nah, di dalam disabilitas mental ini termasuklah schizophrenia, bipolar, depresi, anxiety, ada gangguan kepribadian, autis yang kita akan bahas, dan juga hiperaktif. Yang keempat, disabilities intelektual. Nah, ini sudah terlihat dari kata intelektual. Di sini sudah ada clue-nya. Berarti pasti dikaitkan dengan ya kepintarannya, kemampuan intelektual dan juga kognitifnya rata-rata di bawah anak-anak normal. Biasanya ada kita sebut dengan mental retardation atau
retardasi mental, tunagrahita, dan di dalamnya itu ada namanya Down syndrome. Down syndrome ini termasuk dalam kategori disabilitas mental. Down syndrome udah pasti mengerti ya, ini seperti yang di dalam foto gitu ya. Kalau dia ada ciri-cirinya, apa ya, ciri-ciri moon face-nya gitu ya, intelektualnya memang dia di bawah rata-rata. Contohnya ini adalah salah satu Down syndrome ini yang disebabkan oleh karena adanya masalah dalam kromosom. Oke? Nah, sekarang berikutnya adalah yang kelima, itu adalah disabilitas ganda. Namanya juga ganda. Pasti lebih dari satu dong, setuju ya? Pasti lebih dari satu. Jadi, bisa jadi dia bisu tuli. So unfortunate ya, misalkan dia sudahlah tunanetra, dia juga autis juga, ada juga CP, tidak cerebral palsy, kemudian autis juga ada. Ada juga di klinik saya Down syndrome plus autis. Jadi namanya juga ganda, jadi lebih dari satu. Nah, selanjutnya ya, sebelum saya akan lanjut pada pembahasan ABK, yang tadi adalah APD. Oke ya, sekarang mau masuk ke ABK, kita akan tonton dulu, kita lihat dulu video berikut ini yang memperlihatkan anak-anak penyandang disabilitas yang kelima tadi. Mari kita saksikan. Oke, demikianlah teman-teman sekalian sedikit video gambaran buat kalian yang namanya anak penyandang disabilitas. Sebelumnya saya mau tanya, ini videonya terganggu nggak atau lancar? Kalau lancar, thumbs up please, lancar ya? Oke, good. Oke, jadi enak untuk ngelihatnya. Oke, sekarang yang saya mau jelaskan adalah tentang ABK. ABK ini anak berkebutuhan khusus, atau yang di sini saya mau paparkan adalah anak-anak yang berada di bawah payung ASD. Jadi kalau kita lihat payung seperti itu, ASD lah, di dalam ASD adalah singkatan dari Autism Spectrum Disorder. Ya, nah di bawah payung ASD atau Autism Spectrum Disorder ini ada beberapa tipe anak yang ada di sini. Tapi kita cari tahu dulu, bagaimana sih soal autis ini? Mungkin teman-teman sering dengar kali ya, autis. Emang kayak apa sih sebetulnya anak autis ini? Kayaknya keren banget ya, maksudnya namanya itu autis, itu so familiar. Tapi apa? Oke, nah pengertian autisme ini terus berkembang. Sebetulnya udah ada zaman dulu, orang-orang bilang, "Wah, Albert Einstein tuh kayaknya autis tuh." Itu gosipnya kayak gitu ya, teman-teman ya. Wah, Albert Einstein itu autis tuh. Dari zaman dulu sebetulnya sudah ada. Tapi diagnosanya ini dari tahun ke tahun ini semakin berkembang dan berkembang terus dengan dari cara mendiagnosanya. Oke. Lalu dari cara diagnosa yang berkembang terus ini, kita merasa autis sekarang ada di mana-mana. Itu sebetulnya bukan karena autis ada di mana-mana ya, tetapi karena kita better in diagnose, kita semakin pintar mendiagnosa, jadi kita semakin bisa melihat, wow, anak autis ini semakin banyak. Ya mungkin juga memang semakin bertambah banyak, tetapi kita semakin pintar dalam mendiagnosa. Nah, secara internasional, coba kalau dilihat dari situ ya, secara internasional
ini yang sebagai acuan dalam menentukan macam-macam gangguan tumbuh kembang ini adalah manual yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga otoritas kesehatan di Amerika Serikat. Namanya adalah CDC. CDC itu bahasa kerennya Centers for Disease Control and Prevention. Mungkin CDC ini teman-teman mungkin sudah pernah dengar nggak ya? Dalam rangka COVID-19 ini, mereka lah yang menanggulanginya. CDC ini, lembaga kesehatan di Amerika Serikat. Dan mereka juga lah yang akhirnya mengeluarkan manual untuk diagnosa autis yang disebut dengan DSM-5 atau singkatan dari Diagnostic and Statistical Disorder Manual 5. Jadi DSM, Diagnostic Statistical Manual ini ada dari awal itu ya, ada dari awal tuh 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dan yang terbaru itu adalah versi yang kelima, DSM-5 yang kelima. Nah, kita selalu standarnya adalah berdasarkan yang perkembangan yang terbaru. Oke? Nah, pengertian daripada autism ini sendiri adalah merupakan suatu gangguan perkembangan pada anak karena adanya kelainan pada sistem saraf penyandangnya. Jadi neurological atau brain-based development disorder, di mana anak yang didiagnosa autis memiliki kendala. Kendalanya apa? Dalam hal berkomunikasi, dalam hal bersosialisasi, baik verbal maupun non-verbal, kurangnya interaksi sosial, dia memiliki keterbatasan, dan ada repetitive behavior, jadi ada pola yang diulang seperti itu, dan juga memiliki masalah sensori, ya. Nah, jangan menganggap jangan menganggap kecil dan enteng anak-anak autis ini karena penampilannya beda dengan yang APD tadi. Kelihatan nih langsung, wah dia bermasalah. Tapi kalau anak autis ini karena saking tidak kelihatannya, kita ngelihat alah, kemudian kita men-treat dia seperti anak-anak lainnya. Padahal sebetulnya ada masalah yang sangat dalam yang dialami oleh anak-anak ini. Kita nonton video berikut ini, tolong disimak ya. What makes us really human is our love of being around people, our desire to have emotional connection with people. And that seems not to be something that's there even from the earliest years of autism. Just imagine living in a world where it's sort of like being locked inside a speaker at a rock concert and having the light show going on at the same time. He would be pulling his own hair, hitting himself, falling down, banging his head on something, because it was like he wanted to punish himself. I don't know what he's thinking. He can't tell me what he wants for breakfast, let alone if he loves me, if he's mad at me. And I would give anything to know what he's thinking. It's like, I feel like Dove is in jail. Iya, begitu. Oke, penayangannya oke, bisa dilihat semua. Thumbs up, please. Oke, good. Oke. Nah, sekarang begini. Ini si Dove ini, orang tuanya Dove ini, dia bilang, I will give anything to find out. Saya akan melakukan apa saja untuk memahami kenapa sih si Dove berperilaku seperti itu. Nah, kita sebagai guru-guru PAUD ini juga kita harus melihat kenapa anak-anak di sekolah minggu atau nanti di sekolah itu ya, kenapa dia punya perilaku seperti itu? Itu ada misteri di balik itu. Apa masalahnya sih gitu? Ada hal yang lebih dalam dan kita juga harus bisa memahami mengapa dia seperti itu. Banyak ahli ya yang berpendapat bahwa ASD atau Autism Spectrum Disorder ini disebabkan karena adanya gangguan otak. Jadi bukan hal yang sederhana ya. Ini adalah karena ada gangguan otak di mana ada masalah dengan amigdala dan cerebellum. Itu bahasa kerennya. Kita nggak usah pikirin deh soal si amigdala dan cerebellum ini. Ini terletak pada otak kecilnya ya. Di mana cerebellum ini pada anak autis ini cenderung lebih kecil. Itu menurut para saintifik.
katanya lebih cenderung lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya. Padahal cerebellum ini adalah suatu fungsinya itu adalah membantu masuknya informasi dari luar ke dalam. Fungsinya luar biasa. Dan itu ada masalahnya. Baik di cerebellum, ada juga masalah di amigdala. Baik dalam hal sosial emosionalnya, input-outputnya, itu cukup kompleks. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi video berikut ini. Bentar ya, saya cari dulu. Oke. Using three-dimensional images of autistic brains, researchers like Eric Corshane have discovered that regions of the brain, like the amygdala and the cerebellum, are underdeveloped. Through computer-assisted measurement techniques, the entire cerebellum has been shown to be smaller than normal. One function of the cerebellum is to help prioritize incoming information from the outside world. Very often, an autistic person shows abilities and disabilities that are side by side. An incredible ability to perhaps focus their attention and pick up little details of information, but at the expense of picking up information more broadly. So oftentimes they'll pick up details but miss the big picture. The brain does much of its detailed work in the higher learning and memory centers. In autism, these areas are often larger than normal. So you have sometimes people with really pretty extraordinary rote memory or even artistic skill, but they're side by side with the inability to use language effectively in communicating or make friendships. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, nah sudah mulai ada nggak ya gambaran ya bahwa ini ribet, urusannya nih ribet gitu ya di dalam otak itu, di mana terkadang anak ini terlihat sangat pintar. Banyak orang tua bilang, oh anakku pintar banget gitu, pintar banget tapi kok nggak bisa ngomong ya, pintar banget tapi kok nggak bisa komunikasi ya, seperti itu. Jadi dia side by side, artinya gini loh. Satu pihak dia pinter banget, satu pihak dia so unpinter, banget nggak pinter yang kita nggak masuk akal. Anak yang biasanya begini kan dan sometimes dia jenius loh, tapi kok ngomong aja nggak bisa, hal yang sederhana nggak bisa gitu. Lalu dikatakan juga ya di sini bahwa dia very good in small details but missing the whole concept. Artinya mereka itu sangat jeli pada hal-hal yang detail. Tapi loh kesimpulannya intinya apa sih? Dia nggak tahu. Ini saya kasih contoh. Contohnya ini teman-teman lihat semua. Oke, ini adalah mobil. Tepatnya bajai. Kemarin saya beli di Bangkok ini. Nah bajai ini kalau kita ngelihat, kalian melihat ini kan bajai ya. Bajai buat apa? Transportasi dong. Ya enggak? Buat dijalanin dong. Nih, saya bikin. Dijalanin nih. Nah, ada nggak? Muncul nggak sih teman-teman? Oke, muncul. Oke. Nah ini ya, nih saya pakai ini. Oke, sekarang kita mainin ini. Bajai, kita mainin dong. Jalan dong, maju mundur dong. Karena itu fungsinya bajai. Dia mengangkat penumpang, betul ya? Tapi anak-anak ini lebih cenderung melihat kepada detail daripada bajai ini. Dia lihat rodanya. Ini sibuk aja dia di roda ini. Wah, roda ini seperti apa, dalam roda ini seperti apa, terkadang dia bongkar. Makanya orang tua bilang, aduh anak saya kalau dibeliin mainan, itu bawaannya bongkar-bongkar aja. Gitu. Dibongkar-bongkar, dikutak-katik terus nggak dipakai. Pernah dengar nggak yang seperti itu, keluhan orang tua? Nah, itu Leo tuh kayaknya udah ngangguk-ngangguk tuh Leo tuh. Pernah dengar ya Leo ya? Oke ya. Nah itu sebetulnya karena apa? Dia tuh maunya lihat yang detail-detail. Tapi dia missing the whole concept. Konsepnya bahwa ini adalah transportasi, bahwa ini adalah mobil, dia nggak dapat. Berikutnya lagi,
Aku kasih contoh berikutnya. Seru nih kayaknya nih. Berikutnya adalah puzzle. Banyak orang tua yang mengatakan, wah anak saya pinter banget puzzle. Anak saya jenius. Puzzle dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dia bisa buat. Nah ini puzzle. Mana bentuknya? Oke, ini puzzle-nya. Puzzle ini bentuknya seperti ini. Oke. Wait. Mana nih? Oh ini. Salah. Mana sih? Tunggu ya, bentar. Ribet, ada 2 puzzle soalnya. Nah, yang ini aja deh yang kita pakai deh. Oke, ini coba ada yang bisa lihat nggak? Ini apa nih? Ini sebetulnya puzzle hanya cuma 3 pieces ya. Dia cuma 3 pieces saja. Oke. Nah, kalau kita ngelihat puzzle, kita ngelihat apa nih di sini? Vacuum cleaner, ya nggak? Sama ada toys-nya nih. Nih toys-nya. Betul ya? Kita lihat gitu. Lalu kalau misalnya puzzle ini kita buka-buka, kemudian kita berusaha menyambungkan, kita akan melihat dari gambarnya. Kita lihat, oh bentar ya, yang ini kan warnanya merah. Nyambungnya sama ini dong. Aku taruh di sini dong ya. Karena lihat nih dari gambarnya. Deng, dia nyambung. Oh, yang ini nih. Ini sambungan dari yang mana ya? Oh, lihat nih ada piece dari sini sedikit nih. Oh, ya aku masukin deh. Ke sini deh. Nah, dia bisa menyambungkan ini karena dia mau menyambungkan gambarnya. Tapi kalau untuk anak-anak autis ini, detail yang dia lihat bukan itunya. Yang akan dia lihat adalah bentuknya ini. Lekukannya ini. As if seperti kayak dia melihat ini. Dia nggak ngelihat dia. Itu sebetulnya gambarnya apa. Insights itu gambarnya apa nggak ngelihat. Yang dia pentingin, oke, untuk ini, nyambungnya, di sini. Nah, ini dapat nih, aku udah dapetin nih. Kemudian, aku sambungin ini lagi. Dia nggak ngelihat dalamnya. Justru lekukan-lekukan inilah yang dia konsentrasi di situ. Tapi orang tua kadang-kadang nggak ngerti. Dia pikir bisa, pinter anaknya. Kadang-kadang yang 1000 puzzle itu, wah mereka cepet banget. Tapi tetap nggak tahu. Ini sebetulnya gambar apa? Nggak dapat dia. Terkadang anak-anak autis ini sangat canggih. Pinter banget. HP pinter. Wah, HP pinter. Cuk. Tiba-tiba dia udah bisa aja. Ada program apa, ada aplikasi apa. Hebat banget dia. Cepet. Cek gitu. Sum. Dia ganti. Gitu. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba kok dia bisa melakukan ini ya. Aduh, anakku pinter banget. Canggih banget. Matematika juga dia umumnya pinter loh. Tapi pinternya itu hafal, memori. Wah, 7 tambah 7, ini tambah ini, cepat. Tapi nanti kalau soal cerita, tetot, dia udah bingung. Itulah yang dimaksud dengan they're very good in details, but missing the whole picture. Sangat baik di detail, tapi intinya itu kesimpulannya, rangkumannya apa dia nggak bisa. Nggak seperti anak-anak STTE yang canggih banget. Detail maupun rangkumannya. Yes. Oke. Nah, itulah ada beberapa karakteristik ya dari anak-anak autis ini. Nah, sekarang yuk kita masuk kepada ASD-nya berikutnya. Kalau yang pertama tadi adalah autis. Yang kedua Asperger syndrome. Oke. Nah, Asperger apa bedanya nih? Autis sama Asperger syndrome? Ada bedanya. Ya, jadi kalau Asperger syndrome ini adalah gangguan neurologis atau saraf yang tergolong di dalam spektrum ASD tadi. Tetap nih di bawah payung ASD itu. Oke. Nah, anak ini biasanya punya kendala dalam interaksi sosial, kontak mata, komunikasi, mengekspresikan perasaannya atau membaca ekspresi dari orang lain, bahwa orang lain tuh lagi kesakitan, aduh aku sakit, dia nggak tahu, dia ketawa-ketawa aja, dia nggak ngerti, oh kamu lagi sakit, atau orang lagi sedih, gitu, it doesn't affect him, it doesn't affect them, nggak ngerti dia kurang peka, intinya dia kurang peka. Tapi Asperger syndrome ini biasanya anaknya pinter, sangat pinter. Dia cepet banget tuh bisa baca gitu, cepet ya.
baca tulis itu nggak masalah buat dia cepat di situ. Dan untuk kriteria autis, dia high function ya, high function autistic. Artinya tuh high function ini adalah jenis termasuk dalam autis, tapi tingkat tinggi dia. Gitu. Jadi kan ada yang high function, ada middle, and then mild. Mild itu yang paling sebentar. High function itu skillnya yang bagus gitu. High function intinya seperti itu. Oke. Berikutnya kita masuk yang nomor 3. Autis, Asperger, and then PDD-NOS. PDD-NOS ini singkatan dari Pervasive Developmental Disorder. Not otherwise specified. Not otherwise specified. Artinya apa? Tidak termasuk dalam kategori apapun. Gitu. Antara mirip-mirip ini tapi enggak juga. Mirip-mirip ini tapi enggak juga. Kalau di klinik saya selalu bilang, aduh ini tipe-tipenya di tengah-tengah. Mau dibilang bermasalah, kayaknya dia nggak masalah deh. Mau dibilang ini anak nggak masalah, tapi dia bermasalah gitu. Nah ini yang seperti ini, yang PDD-NOS ini yang kadang-kadang orang tua tuh kurang aware. Sehingga treatmentnya agak terlambat. Jadi karena mereka masih galau. Enggak masalah, tapi masalah. Aduh masalah nih, tapi kok ginian dia tahu ya. Nah ini juga nanti mungkin nanti kalian sebagai guru-guru ya, guru-guru PAUD atau guru-guru sekolah minggu, nanti melihat ini anak kok diajak ngomong bisa ya, tapi kok kayaknya masalah banget ya komunikasinya. Tapi kok ininya masalah ya. Ini antara ada dan tiada. PDD-NOS. Oke, berikutnya adalah CDD. CDD ini adalah singkatan dari Childhood Disintegrative Disorder. Nah, CDD ini paling langka. Paling langka. 1 di antara 1.000 atau 1 di antara 10.000 ya, saya lupa. Langka banget ini. Nah, CDD ini juga disebut dengan sindrom Heller. Jadi, dan psikos disintegratif. Jadi kondisi langkanya itu kayak gimana ya? Gini, dia berkembang dengan baik sampai umur 2 tahun, kadang 3 tahun. Dia bisa bicara, dia bisa berkomunikasi, dia bisa semuanya as normal as anak lain normal. Tapi entah kenapa suatu saat stop. Kemudian dia disintegratif, artinya lama-lama turun kemampuannya. Yang tadinya bisa ngomong, hilang perbendaharaan kata. Yang tadinya bisa berkomunikasi, nggak bisa berkomunikasi. Yang tadinya ada kontak mata, hilang kontak mata. Tambah lama tambah jelek. Sampai saat ini masih dalam penelitian. Belum diketahui apa penyebabnya. Tapi dia termasuk dalam spektrum ASD. Gitu ya. Nah berikutnya ini ada chartnya. Oke, nah chartnya ini untuk memperjelas kalian ya bahwa oke, kita lihat ini. Dikebawahin aja dulu, kita kebawahin dulu. Oke. Nah, di atas ini ada Autism Spectrum Disorder berdasarkan DSM-5 ya, Diagnostic Statistical Manual 5 tadi ya. Di dalam Autism Spectrum Disorder ini ada Autistic Disorder atau Classic Autism, ada Child Disintegrative Disorder, ada Asperger Syndrome atau High Function Autism, and then ada PDD-NOS. Kalau kita ngelihat chartnya sebelah kiri, coba dilihat. Yang sebelah kiri itu ada Social Impairment, ada Speech and Communication Deficit, ada Repetitive Behaviors and Compulsivity, ada Regression, dan situ ada notes-nya. Social impairment itu artinya dia tidak bisa bersosialisasi. Speech atau communication deficit itu artinya dia kurang bisa berkomunikasi atau komunikasinya kurang oke. Kemudian dia punya repetitive behavior, artinya ada perilaku yang berulang dan kompulsif. Dan kemudian regression itu ada pengurangan, penghilangan lah. Intinya begitu. Nah kalau coba kita lihat yang autistic disorder atau classic autism. Udah lihat semua ya? Oke, itu ada tanda centang. Oke, autistic disorder dicentang social impairment-nya. Berarti betul, autistic disorder punya masalah di social impairment. Punya masalah di speech and communication deficit. Punya masalah di repetitive behavior.
Tapi punya masalah nggak di regression? No, 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 no. Dia nggak punya itu. Notes-nya adalah dia bisa ada sejak dia lahir masalah ini. Kemudian yang kedua adalah CDD. Child Dysfunctional Disorder, Social Impairment, ada masalah. Speech, ada masalah. Repetitive Behavior Compulsivity, no. Tapi regression ada masalah. Dan notes-nya di sini normal development. Normal, perkembangannya normal. Sampai dia usia 2 tahun. Kemudian dia loss, dia kehilangan itu skill dari yang dibutuhkan, misalkan social, language, ataupun motor skillnya. Berikutnya adalah Asperger Syndrome. Social impairment, centang, masalah. Kemudian repetitive behavior and compulsivity, centang, dia juga masalah. Oke. Berikutnya adalah PD-NOS. PD-NOS ini hampir sama dia dengan si autistic disorder. Centang, centang, centang. Tapi dia nggak mirip-mirip amat gitu loh. Dengan si autis tadi. Atau nggak bisa didefinisikan salah satu di antara ASD tadi. Jadi dikatakanlah kalau PD-NOS adalah jenis milder atau autism yang ringan. Lalu berikutnya di situ ada social communication disorder dan juga Rett syndrome. Nah, ini kita tidak bahas, nanti lain waktu ya. Kalau misalnya kita ada waktu lagi untuk berjumpa, kita akan bahas social communication and Rett syndrome. Oke? Oke, yuk sekarang kita berikutnya. Pernah dengar nggak ADHD atau ADHD? Pernah dengar nggak? Dengar ya, pernah ya? Ya, oke, sip. Udah pernah dengar ADHD. ADHD ini ternyata berdasarkan di bawah DSM tadi, menurut CDC ini ya, menurut CDC atau yang dibilang Centers for Disease Control tadi, ADHD ini sudah tidak termasuk lagi di dalam umbrellanya payungnya ASD. Ini kalau menurut Manual 5-nya dia tidak termasuk lagi di situ. Tapi dia terkait dengan Autism Spectrum Disorder. ADD. Kemudian ada juga ADHD. ADD, ADHD. ADD itu Attention Deficit Disorder. Itu udah nggak ada lagi. Jadi yang terkini, kita bahas yang terkini. Yang terkini hanyalah ADHD. Apa sih ADHD itu? Kalau kita lihat, coba kita pikirin, itu ada attention. Di situ ada kata defisitnya. Di situ ada hyperactive and disorder. Disorder itu masalah. Artinya adalah gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan kurangnya perhatian, attention. Atau aktivitas berlebihan, hyperactivity. Dan impulsif. Yang tidak sesuai dengan usia seseorang atau usia anak. Lalu CDC mengeluarkan berdasarkan DSM-5 tadi, ada 3 subtype-nya dari ADHD ini. Yang pertama, kombinasi hiperaktif, impulsif, dan inattentive. Artinya tipe ini pengidapnya itu mengalami gejala yang hiperaktif. Heboh anaknya. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Impulsif juga. Dan tidak dapat memperhatikan dengan baik. Tipe 1. Tipe 2. Dominan. Dominannya kemana nih? Dominan hiperaktif, impulsif. Hiperaktif dan impulsif. Nah, pada tipe ini pengidapnya memiliki masalah hiperaktif dan perilaku impulsif. Yang ketiga, tipenya adalah dominan inattentive. Inattentive itu nggak ada perhatiannya. Ya, gejalanya itu anaknya tidak dapat fokus dengan baik. Dulunya mungkin dulunya kita bilang ini ADD. Tapi kalau mereka udah DSM-5 udah mengatakan ini semua di bawah ADHD. Nah, sekarang kita masuk kepada tadi kan kita sudah tahu ya bahwa yang pertama itu ada jenis-jenis APD atau anak penyandang disabilitas. Kemudian kita juga sudah berbicara tentang anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sudah masuk kepada gongnya. Itu gongnya ini adalah bagaimana penanganannya. Ini yang sebetulnya yang saya mau bahas. Penanganannya seperti apa? Oke. Penanganan
penanganan ASD ini dengan terapi. Terapi itu saat ini berkembang ya. Saking berkembangnya banyak banget jenis terapi. Apa aja dijadiin terapi. Ada terapi berkuda, ada terapi dengan ikan lumba-lumba. Disuruh, wah, pergi cari ikan lumba-lumba, ayo ke Ancol. Di situ ada terapi ikan lumba-lumba, ada terapi berkuda, apa aja. Terapi terakhir tuh ada satu orang tua bilang, hiking Bu. Kalau hiking ngebantu nggak? Naik gunung. Banyak macam-macamnya terapi. Dengan perkembangan dan apa ya, orang punya cara-cara tersendiri. Cuman kalau saya, lebih baik kita sempitkan dulu ya. Dengan terapi yang namanya pertama terapi perilaku atau disebut juga dengan ABA. Nah, saya akan fokus nanti di terapi ABA ini. Oke? Yang kedua adalah terapi sensori integritas. Oke, SI bilangnya gitu. Terapi SI ini juga lagi booming nih. Di mana-mana dokter-dokter selalu bilang terapi SI gitu. Yang ketiga terapi bicara. Yang keempat, terapi okupasi. Terapi okupasi ini cenderung kepada motoriknya. SI cenderung pada sensornya. Behavior cenderung pada perilakunya. Wicara cenderung pada language-nya. Oke ya. Sip. Kita lanjut nih. Masih bisa lanjut nggak? Bisa ya? Belum bosan? Belum ngantuk? Oke. Cius ya, bener ya. Belum ngantuk. Oke deh. Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam penjabaran terapi perilaku. Applied Behavior Analysis. ABA. Applied Behavior Analysis ini artinya adalah behavior. Kata applied artinya terapan. Applied, terapan. Behavior berarti perilaku. Analysis artinya memiliki pengertian, mengurai, memecah, menjadikan bagian-bagian kecil dalam mempelajari bagian-bagian tertentu. Kemudian dilakukan dengan dimodifikasi. Dari tiga kata ini, ABA, ABA, dapat diartikan sebagai ilmu terapan yang dapat mengurai, mempelajari, dan memodifikasi perilaku. Perilaku yang tadi tuh, yang nggak sama dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, kita benerin melalui terapi perilaku menggunakan metode ABA. Oke, berikutnya di dalam ABA, oke, ada yang namanya timeline behavior. Apa sih timeline behavior itu? Di sini ada bilang ABC, bukan sirup ABC guys, bukan. ABC ini adalah singkatan dari antecedent, behavior, and consequences. Ya, nih coba saya akan mau jelaskan dulu di sini ya. Mungkin akan lebih paham lagi nantinya gini. Kita mau ngomong soal behavior. Ada behavior seseorang. Siapa ya, aku contohin di sini ya. Sylvie behaviornya Sylvie deh misalkan. Sylvie lapar. Duh tolong. Aku lagi lapar-laparnya akhirnya gelisah. Karena gelisah, aku ingin cari lihat mana mata sana kanan kiri. Duh Bu Sabrina ini ngomong mulu sih. Aku tadi belum sempat makan nih. Aku belum sempat sarapan. Lapar. Akhirnya punya perilaku yang gelisah. Itu adalah sebuah perilaku, bisa terlihat oleh kasat mata. The behavior itself itu bisa dilihat. Perilaku itu bisa dilihat oleh mata. Kita bisa memahami, kita paham, wow dia punya perilaku gelisah saat ini. Why? Kenapa? Nah itulah yang namanya antecedent. Antecedents ini adalah why-nya atau pemicunya. Kenapa ya Sylvie ini gelisah? Pemicunya adalah dia merasa lapar. Intinya kayak gitu. Oke, cukup dengan Sylvie. Kita pakai misalnya bayi. Bayi. Nangis sana nangis sini. Kemudian tangannya masuk. Semuanya dimasukin ke sini. Behaviornya seperti itu. Pasti ada pemicunya. Cari tahu, lapar. Wah, pengen susu nih. Behavior itself terjadi dikarenakan adanya antecedent. Sebuah perilaku terjadi
karena adanya pemicu. Oke, dapat ya? Lalu, setelah perilaku ini terjadi, coba kita bayangkan sekarang bayangan kita kepada anak autis. Anak autis yang memiliki perilaku yang tidak baik ini. Perilaku yang aneh, coba kalau kita bayangkan. Oke, kalau misalnya perilaku anak ini baik atau good, kita katakan good behavior, maka dia akan diberi reinforcer atau reward. Coba kita lihat itu di layar ada reinforcement and punishment. Ini merupakan konsekuensi daripada behavior tadi. Ya dong, kalau Sylvie misalnya, aduh nilainya jelek mulu di STTI, pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya ada nih, punishment ada. Tapi kalau Sylvie ternyata nilainya bagus terus, aduh dikasih reward atau kita bilang reinforcer atau reinforcement. Nah inilah, teori inilah yang timeline behavior ini, ABC, antecedents, behavior, and then consequences. Inilah teknik yang dipakai oleh terapi ABA untuk memperbaiki perilaku. Perilaku yang bad, jelek, menjadi good. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Berikutnya. Tunggu, di sini udah masuk ke video belum? Belum ya? Belum. Nanti kita mau ngomongin sekarang tentang reinforcer dan punishment-nya. Oke. Apa bedanya reinforcer dengan reward, teman-teman? Reinforcer dan reward. Reward itu adalah imbalan yang kita dapatkan setelah kita melakukan hal yang baik. Kita dapat reward. Menang lari, rewardnya piala. Dapat nilai baik, rewardnya dapat duit dari mama. Tapi reinforcer jauh lebih dalam lagi. Dia lebih masuk lagi. Di mana reinforcer ini sudah membuat seseorang ketagihan. Nyari. Aduh, aku kepengen itu. Aku kepengen itu. Dia akan usaha keras untuk mencapai itu. Aduh, aku pengen jadi orang kaya. Mau banyak duit biar memberkati banyak orang. Kuliah di STTE dengan baik. Aku mau serius karena aku mau punya banyak duit gitu. Duit itu sudah ada dalam bayangan kita bahwa itu akan memberkati banyak orang, betul ya? Ini mereinforce kita, ini memicu kita untuk melakukan yang terbaik. Jadi reinforcer itu sendiri adalah reward, betul reward. Tapi reward dalam hal yang sudah membuat kita ketagihan. Kita mau lagi, kita mau berbuat itu, kita mau melakukan untuk mendapatkan reinforcer. Apakah reinforcer pasti reward? Reward pasti reinforcer. Tunggu, reinforcer pasti reward. Tapi reward belum tentu reinforcer. Nangkep nggak nih maksudnya? Mudah-mudahan nangkep. Nangkep mudah-mudahan ya. Oke. Nah sedangkan punishment itu sendiri adalah hukuman. Tapi jangan mikir kuno ya. Yang namanya punishment tuh artinya dijitak, diapain lagi tuh? Dijitak, digetok, dipukul, dicubit. Enggak kayak gitu punishment. Punishment itu adalah menarik si reinforcer tadi. Reinforcernya nggak dapat. Aduh sedihnya hatiku kalau nggak dapat reinforcer. Perih. Nah punishment dan reinforcement ini bisa mengubah perilaku seseorang. Sylvie dipunish sama mamanya. Tidak dapat uang jajan. Perih. Akibatnya nggak mau merasakan seperti itu lagi. Akhirnya Sylvie bilang, next semester aku harus benar. Next semester aku harus keren. Nilai bagus. Karena dia udah ada pertobatan di situ saudara-saudara. Nggak mau lagi dia dapat punishment. Itulah namanya reinforcement and punishment. Nah reinforcement sendiri itu simple banget. Jadi kita nggak usah mikir reinforcement itu susah-susah. Duit itu kayaknya waduh hari gini cari duit susah ya.
Tapi untuk anak-anak di klinik saya, reinforcement itu adalah hal-hal yang sederhana. Tepung, main tepung aja dia doyan. Main kacang ijo aja dia doyan. Yuk kita lihat yuk video berikut ini. Bentar. Oke, udah muncul ya. Lihat, ini anak di saya. Senangnya dia main tepung tuh. Tenang, dirinya merasa tenang, damai. Enaknya licin. Setiap kali dia memiliki perilaku yang baik atau good behavior, dia akan dikasih tepung. Berikutnya adalah dikasih kacang hijau. Ada nih yang senangnya sama kacang hijau. Kita lihat. Aduh, kamu pinter ya. Boleh nih. Kamu dikasih kacang hijau deh. Kemudian dia ambil kacang hijaunya satu-satu. Seneng banget ini anak lo ngambil satu biji itu udah keasikannya dia sendiri. Jadi reward itu nggak usah yang ribet-ribet. Jadi orang tua juga harus nanti kita bantu orang tua ya. Aduh, reward itu nggak usah beli mainan di sana, mainan di sini, mainan di sana. Apa yang ada di rumah aja siapa tahu bisa dijadikan reward. Kita harus rajin mencari reward agar reward ini menjadi reinforcer. Kan asik banget kan dia kan? Nah, oke, kalau di klinik saya ini ya di Mata Hatiku, saya bukan promosi ya, tapi saya memberitahukan saja gitu. Tapi nggak apa-apa deh, sedikit ada disebut-sebutkan. Jadi di klinik saya ini reward itu ada sekitar 2.000 reward di klinik saya. Karena begitu banyak jenis anak-anak autis. Karena tiap anak doyannya beda-beda. Silvi senangnya martabak. Emang Ibu Ika senang sama martabak? Enggak. Bu Ika senangnya capcay. Capcay ada di Mata Hatiku. Martabak ada di Mata Hatiku. Lara senangnya apa? Ayam penyet. Ayam penyet ada di Mata Hatiku. Semua tipenya itu ada di Mata Hatiku. Sehingga Mata Hatiku memiliki sekitar 2.000 reward. Agar kita mampu mencari reward mana untuk anak-anak ini yang dapat dijadikan reinforcer. Kita lihat dulu reward di Mata Hatiku yuk. Ya, ini adalah yang banyak sekali di Mata Hatiku. Sebagian besar saya memang belinya di luar negeri. Jadi educational toy. Jadi permainan yang mengedukasi. Jadi terkadang ada hal yang simpel-simpel sih beli di toko yang apa semuanya 10.000. Kadang-kadang ada kan yang kayak gitu tapi Indonesia itu lebih cenderung kepada permainan yang kurang di luar negeri. Nah itulah yang ada di Oke. Nah berikutnya kita akan tampilkan kenapa kita penting banget merubah perilaku itu. Jadi ini capek-capek banget ya. Kita pakai reward, reinforcer, apa, punishment, segala macam. Karena merubah perilaku itu sangat penting supaya dia tidak dianggap aneh di dalam masyarakat. Sebagai seorang ibu, ayah, kalau melihat anaknya aneh dan semua orang tahu kalau anaknya aneh, itu sangat menyedihkan. Sebagai guru kita bisa lihat. Nah ini saya titip pesan nih buat guru-guru PAUD dan guru-guru sekolah minggu. Kalau anak yang ada bertingkah laku enggak baik atau di luar kebiasaan, jangan kita pelototin ya. Jangan kita lihat, kayaknya aneh nih. Jangan begitu. Karena melihat mempunyai perilaku, apabila guru mempunyai behavior seperti itu, karena ada antecedennya adalah anak autis tadi, itu konsekuensinya ada loh. Konsekuensinya anak-anak didik kita akan melihat, emang aneh ya, itu bu guru juga ngeliat itu aneh. Di sekolah minggu juga teman-teman yang lain, anak-anak yang lain juga ngeliat, iya tuh anaknya emang aneh. Nah sekarang
itu tidak boleh dilakukan gitu, baik oleh guru PAUD, guru sekolah minggu, nggak bisa melakukan itu, jangan melakukan itu. Nah, jadi perilaku itu sangat penting supaya dia tidak disisihkan di masyarakat dan tidak dianggap aneh oleh masyarakat. Oleh karena itu terapi perilaku ini sangat penting karena cenderung anak-anak ini berperilaku immature, kayak anak kecil ya. Gitu. Jadi nggak ngerti, orang lain kayaknya udah mulai dewasa-dewasa gitu, gede 4 tahun kayaknya udah ngerti ini ngerti itu, yang anak ini kok kayaknya masih 4 tahun tapi kok masih kayaknya mau nendang-nendang, mau seenaknya sendiri. Pasif lah seperti itu. Nah, jadi kelihatannya ada perilaku immature. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah graf tentang yang saya bilang tadi, bad behavior and then good behavior. Coba kita lihat ya. Bad behavior, nangis. Dengan memakai terapi ABA atau terapi perilaku metode ABA, bagaimana caranya kita merubah bad behavior menjadi good behavior? Pertama, kita pakai ABC tadi, antecedents, behavior, and consequences. Di dalam consequences ada reinforcement and ada punishment. Yang kedua, yang kita pakai adalah, yang kita perhatikan adalah rentang atensinya. Ini kalau kalian tidak memiliki atensi yang baik, nggak bakal masuk loh. Saya lagi ngomong begini, walaupun saya kasih video, walaupun saya kasih slide-slide yang membuat kalian supaya matanya melek, tapi kalau kalian tidak punya atensi, percuma. Sama juga seperti anak-anak ini. Jadi rentang atensi ini penting sekali. Kalau anak yang tidak mempunyai rentang atensi ini, dia cepat banget lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Apa aja nggak masuk. Yang ketiga adalah DTI. DTI ini namanya Discrete Trial Instruction. Artinya nanti akan saya jelaskan di layar berikutnya, slide berikutnya. Berikutnya adalah yang membantu terapi perilaku ini adalah prompting. Prompting ini disebut juga dengan bantuan. Terdiri dari full physical prompt, hand over hand, atau partial physical prompt, kemudian modeling prompt, gestural prompt, positional prompt, visual prompt, verbal prompt, aneka prompt. Pokoknya ribet, banyak deh. Nanti akan kita kasih lihat nanti beberapa videonya. Oke. Nah sekarang ya, kita ngomong soal rentang atensi nih. Tadi kan kita udah ngomongin soal ABC ya. Antecedents, behavior, and consequences. Sekarang kita bicarakan tentang rentang atensi. Atau disebut juga dengan attention span. Attention span means the length of time a child is able to concentrate on an activity, also known as the ability to attend. Artinya, attention span ini kemampuan seorang anak untuk bisa berkonsentrasi pada suatu aktivitas. Aktivitasnya apa? Bermain. Apalagi menulis, apalagi berbicara, apalagi semua aktivitas itu ternyata harus disertai dengan rentang atensi yang baik. Gitu. Jadi rentang atensi ini sangat dibutuhkan dalam sesi terapi. Berikutnya adalah discrete trial instructions. What is this? Apa ini DTI? DTI adalah strategi pengajaran perilaku yang digunakan oleh Dr. Ivor Lovaas ya dalam program terapi perilakunya. Di mana Ivor Lovaas ini nggak tahu banget loh, dia justru dialah yang menemukan ini, ABA ini. ABA dipakai oleh Dr. Ivor Lovaas dengan mengkombinasikan DTI ini. Jadi dialah yang menemukan bagaimana mengajarkan anak autis ini one on one. One on one tuh artinya gini, satu guru, satu anak. Jadi tidak bisa, kalau zaman dulu ya autis ini belum dikenal banget, itu dimasukin ke dalam satu institusi gitu loh. Masuk semua diajar di situ, pokoknya ini anak-anak aneh. Ini karena orang tuanya aneh, tidak bisa mendidik, makanya anaknya seperti ini. Dulunya banget seperti itu. Sampai akhirnya Dr. Ivor Lovaas menemukan si DTI ini, aku bisa pakai DTI, ABC, DTI, dia pakai ini, dia kombinasikan, yaitu belajarnya one on one dan dipecah-pecah. Dan harus memakai consequences, artinya ada reinforcement and ada punishment. Ya, nah di discrete trial ini aku contohin deh, contohnya gini. Kita mau mengenalkan suatu aktivitas.
Aktivitasnya apa ya yang kita mau kenakan? Misalkan kita mau kenakan aktivitas sikat gigi, gitu. Loh, mau ngajarin sikat gigi aja kok ribet amat sih? Sikat gigi aja, nggak usah diajarin gitu. Masa iya sih sikat gigi diajarin? Oh, tapi sama mereka diajarin loh, memakai DTI. Nah, DTI itu adalah dipecah-pecah skillnya. Pertama, kita kenalkan kata benda. Sikat gigi. Kemudian kita kenalkan kata benda. Odol. Kita kenalkan kata benda odol. Kemudian kita juga kenalkan caranya si odol itu adalah ditaruh di atas sikat gigi. Set. Lalu kita kenalkan sama dia kemampuan, pengertian bahwa setelah sikat gigi ini dikasih odol di atasnya berarti ditaruh di gigi. Bukan ditaruh di jidat, tapi taruh di gigi. Habis itu di gigi diapain? Bukan dicium-cium, bukan. Tapi disikat. Berarti kita mengenalkan knowledge kata kerja sikat. Jadi banyak banget. Ada sikat, ada kata benda, ada kata kerja, dan juga ada kategori ruangan. Kalau sikat gigi, masa iya di dapur? Siapa yang mau sikat gigi di dapur? Jadi kalau kita mengajak anak, yuk sikat gigi. Otaknya harus berpikir, dia harus larinya kemana? Kamar mandi. Bukan ke dapur. Kalau mau ngambil piring, jangan sampai dia ke dapur. Tapi dia kemana? Kalau ambil piring, jangan sampai dia ke kamar mandi. Tapi dia kemana? Ke dapur. Nah, konsep-konsep ini harus dikasih tahu sama anaknya. Suka pada nggak dapet gitu loh. Ya, jadi sangat penting dipecah-pecah satu itu penting banget supaya akhirnya dia bisa paham. Oh, ini menggosok gigi. Oh, kata menggosok gigi itu adalah kata language yang orang katakan instruksi, menggosok gigi, and then reseptif masuk. Aku udah paham. Wow, menggosok gigi berarti aku harus melakukan action ini, aktivitas ini. Lalu dia pergi ke kamar mandi, dia ambil odol, dia ambil sikat gigi, dia sikat gigi. Setelah itu dia kumur-kumur dong, jangan lupa ya, kumur-kumur ya. Kita ajarkan juga kata kerja kumur-kumur. Kalau enggak dia kemana-mana, mulutnya putih-putih aja di mana-mana. Gitu. Nah, saya mau kasih lihat satu video di mana terapis saya mengajarkan tentang mengenalkan warna, social interaction. Ini nggak gampang, banyak sekali skill yang ada di sini. Tapi kita tonton dulu, nanti saya jelaskan. Anak-anak harus sudah tahu pengetahuan warna dan juga play skill. Nah, dalam play skill itu ada banyak loh parent. Ada taking turn, mengerti menang kalah, dan lain sebagainya parent. Nah, di media ini juga akan mengolah scanning dan juga penggeneralisasian pengetahuan warna dari si anak. Kita mulai ya. Nah, di sini ada kartu. Jadi sesuai giliran nih parent. Giliran pertama misalkan dari Mr. Doni dulu ya. Wah, Mr. Doni dapat warna kuning. 2 kotak warna kuning. Berarti pionnya kita jalanin 2 kali ya. 1, 2. Oke, sekarang giliran Miss Anti. Ambil kartunya. Aku dapat 1 kotak warna orange, berarti aku jalan ke warna orange. Nah, tadi udah dilihat kan parent, itu adalah taking turn-nya. Nah, sekarang kita juga akan melihat bagaimana scanningnya. Nih, Mr. Doni dapat warna merah. Kita harus cari nih, mana warna merah yang paling dekat dengan pion kita. Dan harus maju ya parent. Berarti ada di sini. Yuk kita pindahin. Oke, sampai di sini. Kurang lebih seperti itu parent. Videonya seperti itu guys. Ini adalah terapis kami yang namanya Doni. Nah, sekarang gini, kalau ini adalah permainan yang namanya Candyland ya. Jadi setelah kita mengenalkan warna, kita kenalkan anak ini warna hijau, warna merah, warna aneka warna kita kenalkan. Terus setelah mengenalkan warna, emangnya mau ngapain? Kan kita harus pakai dong.
knowledge dari mengenalkan warna ini. Oke, kita mengenalkan apa tadi? Dia memegang pion. Itu kata benda loh. Oh, pion. Oke, dikenakan pionnya. Kemudian kenalin apa lagi? Oh, memegangnya. Itu motorik. Motoriknya memegang. Bahwa pion itu dipegang, bukan dimakan. Ada yang seperti. Nah, skill-skill inilah yang harus dilakukan secara DTI tadi. Jadi, di dalam permainan Candyland ini adalah suatu permainan yang berinteraksi. Ya dong, 2 orang dong ya, ada interaksi. Berarti kita harus ngajarin kepada anak ini bagaimana caranya berinteraksi. Lalu, kalau mainan seperti ini pasti ada rule of the game. Rule of the game itu aturan permainan. Aturannya apa? Abis kamu, aku. Abis aku, kamu. Itu taking turn. Lalu ada lagi pengetahuan, dia harus sudah memiliki general knowledge warna. Dia harus memiliki general knowledge kata benda pion. Dia harus memiliki skill scanning. Apabila dia memungut warna merah, dia harus cari yang manakah kotak warna merah. Disitulah kemampuan atau skill scanningnya muncul di stimulus. Banyak sekali yang diperlukan, dibutuhkan oleh anak ini untuk bermain seperti ini. Dan kalau kalian sebagai guru nggak ngerti atau guru sekolah minggu nggak ngerti, kalian pikir gampang ya ngajar anak nyanyi happy ya ya ya, happy ye ye ye. Ternyata dia punya masalah di auditori. Aku nggak mau itu. Terus itu kalian so imut lagi. Ayo dong, mau dong sini sama kakak. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus lihat ada masalah apa. Ingat ABC tadi. Kenapa behavior seperti ini? Pemicunya apa? Nggak gampang. Bermain kayak tadi tuh nggak gampang. Perlu banyak skill. Perlu banyak kemampuan. Jadi orang tua kadang-kadang ngeluhnya juga gampang. Ibaratnya saya selalu bilang ke orang tua begini loh. Bu, Pak, Bapak ini kesannya itu mau nyekolahin anaknya ya. Saya cuma masukin sekolah saya ke TK gitu. Seakan-akan masukin ke TK itu kalau saya mau bilang itu sebetulnya medan perang buat anak ini. Artinya apa? Kalau di dalam medan perang, bawa apa? Bawa senjata. Ya kan? Bawa senjata pistol lah, pedang lah, zaman dulu bambu runcing. Wah, panah. Wah, udah kayak seru supaya dia jadi pemenang. Nah, ibaratnya anak autis ini kalau mau dimasukin ke sekolah, walaupun itu cuma TK, lah alat perangnya apa? Alat perangnya bisa komunikasi, bisa bersosialisasi. Dalam berkomunikasi sudah pasti harus punya general knowledge apa? Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata kuantitatif konsep, positional konsep, kategori apa? Semuanya harus ada. Lah, boro-boro itu ada, ngomong aja belum bisa. Main dimasukin aja biar bisa bersosialisasi. Jeng-jeng, itu obat ajaib apa? Nggak bisa seperti itu. Itu harus ada terapi yang harus dilakukan. Terapi perilaku yang harus diberikan. Jadi tidak sesederhana itu teman-teman. Oke, ya. Nah, berikutnya selain daripada itu, ada juga yang namanya prom. Jadi prom itu bantuan. Kita harus kasih promnya. Kita bantu dong. Kita kenalin, kita kasih bantuan. Kayak kalian juga belajar, pasti dikasih bantuan oleh para dosen, ya enggak? Nah, bantuan ini ada namanya hand over hand. Jadi artinya kita ambil tangannya anak, ini loh yang namanya segitiga, ambil. Tuk, kita ambil, kita pegang tangan anaknya, ambil segitiga. Itu yang betul-betul prom yang jelas-jelas banget ya, physical prom. Sampai nanti lama-lama fading, lama-lama memburam. Ada yang kadang-kadang cuman gestur doang, kita gini doang. Yang itu loh. Itu gestural. Ada kadang-kadang kita leaning ke dia. Sebetulnya kita mau kasih jawaban. Gesturnya kita udah mengarah ke dia. Ada yang seperti itu. Ada dengan pointing, kita tunjuk. Ini loh sebetulnya. Nah, ini saya sharekan video yang saya lakukan memakai pointing prom. Coba dicari tahu deh, dilihat yang manakah pointing prom itu. Kita lihat lewat video ini ya.
Every day I be counting up the blues. Gotta win sometimes, when I always lose. I get high as a bitch, still the same dude. I was back then, now I'm lost and confused. Ya, I yang mana see poin it tiga? Ulang coming. lagi. Ya, kita lihat lagi ya. Ini mau menunjukkan warna Every loh. day I be counting up the Yes. blues. Gotta win sometimes, when I always lose. I get high as a bitch, still the same dude. I was back then, now I'm lost and confused. I see it Kita coming. ulang lagi. Kita ulang lagi. Mana ya yang Every warna day I merah? be counting up the blues. Gotta win sometimes, when I always lose. I get high as a bitch, still the same dude. I Biru, was yang mana back biru? then, now I'm lost and Biru. confused. I see it coming. Ya, itulah seperti itu yang namanya terapi yang kami jalankan di Mata Hatiku. Nggak gampang, tapi kita cinta sama anak-anak, betul ya? Makanya kita pilih PAUD ini. Saya suka sekali dengan anak-anak kecil. Saya sangat terbeban dengan anak-anak kecil. Dan saya mau membantu pelayanan, terutama guru-guru sekolah minggu. Jadi, terus bagaimana nih sekarang nih ya ceritanya? Di masa pandemik sekarang ini, aduh itu mah Ibu Sabrina bisa terapi itu secara tatap muka. Lah kalau online gimana dong gitu. Kami tidak ketinggalan kreativitasnya. Sebagai guru kita tingkat kreativitas harus setinggi langit. Setinggi langitnya apa? Di masa pandemi ini ya, di COVID-19 ini, kita melakukan online. Bayangin, terapi secara online. Terapi online loh, tuh bagaimana tuh. Untuk anak-anak kecil loh, kalian yang gede-gede aja, online aja kayak ada yang tutup kamera, ada yang ini, ada yang itu, pokoknya dengan gaya macam-macam deh, yang pokoknya menghindar. Karena atensinya udah nggak tahan, aku nggak tahan nih rentang atensi. Tutup kamera dulu, gerak dulu, apalagi kalau anak-anak ini. Tapi ini kita harus melakukan yang terbaik, tingkat kreativitas kita harus dipicu. Kita gali-gali terus-menerus. Oleh karena itu saya mentraining semua guru-guru di klinik saya bagaimana caranya agar online ini tetap menarik. Cara berbicara si guru. Cara si guru mencari atensi anak. Ada teknik-teknik yang diberikan. Ada training yang diberikan. Dan online itu tidak kalah serunya. Jika seorang guru memindahkan cara mengajarnya pada saat tatap muka di dalam sesi online, itu sudah salah besar. Cara dia di tatap muka gini, gitu. Itu walaupun boring, tetap aja nggak terlalu boring karena kita bisa melihat penampakan dia dengan jelas. Tapi kalau online, kita harus extra effort. Cara ngomong kita, cara ekspresi kita, bagaimana mendapatkan atensi dia. Ya, training selalu diberikan. Kemudian nggak boleh kalah serunya pada saat online pelajarannya. Kemudian berikutnya reinforcer harus diberikan. Kita berikan reinforcer dalam bentuk digital. Percaya apa nggak? Asik banget reinforcernya. Dan sebagai guru kita punya komitmen yang sangat tinggi. Nah, ini adalah contoh dari guru-guru di Mata Hatiku mengajar secara online. Yes. Sekarang telunjuknya Aisyah mana? Kebalik tangannya. Ya, itu dia. Sekarang 5 ditambah 3 Juan. Baca dulu ya. Lihat ini saking malu ada apa ya?
tepuk tangan buat guru-guru semua. Semangat guru-guru PAUD. Sebenarnya asik kok jadi guru-guru PAUD itu. Mantap. Kalau emang benar-benar suka sama anak kecil, pekerjaan kita nggak berat ya. Jadi saya kesimpulan nih, buat kesimpulannya adalah ya. Jadi untuk ragam anak berkebutuhan khusus ini selalu berkembang penanganannya dengan berbagai terapi, dan kita sebagai guru PAUD, guru sekolah minggu, nggak boleh ketinggalan informasi terkini. Jadi jangan pakai pengetahuan yang tahun 1970-an. Pakailah pengetahuan yang terkini. Dan sebagai guru, kita harus tahu bagaimana, seperti apa kebutuhan dari anak-anak berkebutuhan khusus ini. Enggak cuma berkebutuhan khusus aja, untuk anak-anak normal yang lainnya juga kita harus memahami. Dan kita harus tidak lupa berinteraksi dengan orang tua, karena di dalam PAUD, interaksi dengan orang tua itu penting. Ya, karena anak ini belum bisa se-mature itu. Kita masih perlu bantuan dari orang tua. Jadi kita menginformasikan kepada orang tua kemajuan anak ataupun masalah anak, supaya orang tua ikut serta dalam penanganan anak-anaknya, baik berkebutuhan khusus ataupun penyandang disabilitas ataupun dia anak-anak normal. Poinnya adalah begini, seorang guru itu dikatakan menjadi guru yang baik, guru yang keren. Kebayang gak sih zaman dulu kita ada termehek-mehek, ada guru, kalau dia yang ngajar aku seneng banget nih. Yes, kalau dia yang ngajar, yes, enak nih neranginnya. Itu adalah tipe guru yang baik. Guru yang baik itu adalah guru yang bisa mengajar, ceritanya kesimpulan, anak yang kurang pintar atau bodoh ya. Anak yang pintar, anak yang kurang pintar menjadi pintar. That's a challenge. Tantangannya itu. Yang nggak pintar jadi pintar. You are a good teacher. Tapi kalau anaknya mau dari pinter, terus dipinterin, ya itu semua orang juga bisa. Tantangannya itu adalah kalau nggak pinter, justru itu tantangan buat kita. Gimana bikin anak ini pintar? Saya sangat tertantang membuat anak-anak autis di klinik saya ini menjadi bisa mandiri. Patokannya itu adalah bisa mandiri. Nah, kita sebagai guru-guru PAUD, kita harus tetap berkomitmen yang tinggi, menjadi guru yang baik, bahwa guru itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia, karena PAUD adalah pendidikan anak usia dini yang menentukan pendidikan dia selanjutnya. Apabila base atau foundationnya anak ini bagus, berarti pendidikannya akan jalannya lebih terbuka untuk menjadi lebih baik. Nah, saya rasa sekian dulu paparan dari saya.